Kesempatan siang hari ini dan di studio kami tidak sendiri untuk lover. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini ada kreator-kreator yang dahsyat. Ada Mas Karyadi, selamat siang. Selamat siang. Ya, kemudian Mas Dedi, selamat siang. Iya, selamat siang. Suara Mas Dedi sudah terdengar dengan jelas. Oke, mungkin Mas Karyadi bisa cerita dulu siapa ini Mas Dedi ini. Orang yang terkenal ini. Waduh. Silakan. Kalau ngomongin Mas Dedi pasti panjang banget nih. bisa nggak sampai selesai kali kalau nggak selesai. Baik, selamat siang Mandala Lovers. Perkenalkan saya dan Mas Dedi ini mewakili teman-teman dari Ayudhya dan Jalan Pulangnya, film Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Kebenaran Mas Dedi ini yang kita semua udah kenal sebagai influencer, sebagai traveler, blogger, penggiat pariwisata dan macam-macam lah, akademisi juga. Itu banyak membantu kita dari awal untuk terlibat di produksi film ini. Ya. Jadi ikut terlibat juga ya? Iya, sebagai talent juga ya. Ini salah satu, mungkin sekarang nambah portofolionya sebagai aktor ya. Ini cocoknya aktor laga ini. Wah, itu film yang kedua ya. Luar biasa. Oke, kita masih belum ngomongin Ayudhya, kita masih ngomong Mas Dedi ini. Padahal saya minggu lalu sama Mas Dede dari Travel to Lampung, saya bilang gini, ini kisah nyata nih. Undang deh sekali-kali Mas Dedi ke Mandala FM. Iya bang, ternyata sudah jodoh. Iya, kemarin ketemu dengan Bang Dede, kita ada review salah satu cottage di Lampung. Di Lampung ya? Iya, waktu itu. Iya, saya tadi bacanya yang Ladang Asri. Iya, betul. Oh, di situ? Iya, betul. Oke, Ladang Asri. Karena setiap hari Mas Dede kirim berita-berita pariwisata. Halo Mas Dede, ya luar biasa. Nah, ke Mas Dedi nih, kan dipanggil apa? Travel Dedi gitu ya? Travel by Dedi. Travel by Dedi. Iya. Kenapa suka dengan travel ini? Iya, memang dulu hobinya jalan-jalan Bang. Jadi dari zaman SMA naik gunung terus backpackeran dari Sabang sampai Merauke gitu Bang. Terus mulai kenal luar negeri di sela-sela libur kerja lah, Sabtu Minggu berangkat itu. Nggak kerasa sampai sekarang sudah 30-an negara Bang. Jadi adalah sekalian aja jadi hobi yang menghasilkan sekarang Bang. Malah hobi yang menghasilkan gitu ya. Maka kalau dulu ya untuk passion aja gitu ya, luar biasa. Nah, waktu awal pertama kali nih, ini kita belum ngomong Ayudhya dulu. Yes. Itu ke negara mana dulu yang pertama kali? Dulu pertama kali itu ke Singapura. Kalau dulu tuh jalan-jalan sambil ada sedikit ngasih materi sedikit di salah satu kampus gitu. Karena kan aku akademisi juga. Ya. Terus dari situ langsung bisa 3 kali ke Singapura tahun itu langsung nagih. Langsung ke negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, ke Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Kamboja semuanya. Jadi bertahap, lama-lama ya nagih Bang. Iyalah, karena menarik mengetahui budaya negara lain, Betul. disiplin negara lain gitu ya, luar biasa. Dan oke, ke Mas Karyadi, kita baru ke Ayudhya kan. Ini kan rencananya dulu launchingnya waktu itu kapan ya? Maret tahun lalu atau? Tahun lalu itu harusnya gala premier di 16 Maret 16 Maret ya? 2020 betul. Nggak kerasa loh, 1 tahun Satu tahun ya. Iya. Udah 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun ini berarti tidak ada promosi lagi, berhenti atau tiba-tiba kok katakanlah 18 Maret nanti akan launching, itu seperti apa ceritanya? Sebetulnya setelah setahun ini progresnya itu banyak yang kita kerjakan. Walaupun memang tidak katakan promosinya itu belum terlalu maksimal karena kita juga punya banyak keterbatasan. Tapi yang jelas selama setahun ini banyak kabar yang lebih baik lah, istilahnya kabar menggembirakan untuk kita semua. Apa itu contohnya? Kalau di tahun lalu kita baru rencana katakanlah yang sudah pasti gala premier, tapi untuk pemutaran reguler belum dapat jadwal. Tapi bersyukur tahun ini untuk di awal per tanggal 18 Maret 2021 besok kita dapat kesempatan untuk tayang
di 2 kota. 2 kota. Iya, Di Lampung dan kan? Palembang. Palembang. Untuk di mulai tanggal 18. Dari 20 kota yang kita targetkan untuk namanya bisa memutarkan film Ayudhya. Ya, ya. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman di Tulang Bawang, lupa saya. Ini dirilai oleh Radio Idola FM Tulang Bawang. Selamat sore Mas Rama ya. Dan teman-teman di Tulang Bawang di 96,6 Idola FM Tulang Bawang. Idola FM Ya, ya. karena dia protes nih chat. Disapa dong. Oke. Idola FM. Halo. Jadi kita disapa ditonton juga dan didengarkan juga di 96,6 ya. Kita lanjut lagi Ayudhya. Mungkin pemirsa ini sudah mulai lupa ceritanya itu tentang apa. Kenapa kita harus nonton Ayudhya ini? Silakan. Kalau tadi dibuka Bang Aris di depan terkait dengan pariwisata, sebenarnya ide awalnya Ayudhya ini justru ingin mengeksplor itu. Kita sering kita mundur dulu ke belakang ya. Sebelum bicara film ya, kita tahu di Lampung itu punya begitu besar potensi alam yang kita ngebayangin kalau ditaruh di sebuah scene, apalagi dalam sebuah film, pasti keren gitu. Menarik lah, dan itu mungkin jarang dipunya di tempat lain gitu. Nah, kita melihat peluang itu sebenarnya, kesempatan itu. Akhirnya terpikirlah membuat sebuah ide cerita yang di dalamnya itu bisa menggambarkan tempat-tempat itu. Kalau umumnya kan biasanya menggambarkan ceritanya traveler yang jalan berpindah-pindah. Kita pengen cari ide lain yang tetap bisa menampilkan eksotisme tempat-tempat wisata itu, tapi dengan kemasan yang lebih menyentuh, mungkin dari sisi katakanlah segmennya drama yang kita ambil gitu. Itu awal mulanya ide. Tapi sebenarnya dari awal memang sangat erat hubungannya dengan wisata. Ya, saya di sana berperan sebagai Om Agus. Om Agus ini adalah omnya Ayudhya, yang dia ngambil paksa Ayudhya kecil untuk ikut tinggal sama dia gitu. Jadi saya membesarkan dia sampai dengan dia dewasa. Kemudian seperti sinopsisnya, setelah dia dewasa dia ingin menikah, tentu saja dia harus cari ayah kandungnya untuk menjadi walinya. Kan saya tidak bisa menikahkan dia. Oleh sebab itu dia harus cari ayah kandungnya, dan yang dia ingat itu hanya nama ayahnya Samsudin, dia ingat laut, kemudian dia ingat lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Iya, dan mulailah pencarian ayah kandungnya itu ke beberapa tempat, dan disitulah eksplorasi wisatanya terjadi. Menarik loh, menarik. Iya, betul. Karena momennya pas gitu. Ada artis yang mau menikah gitu ya. Tidak ada respon dari orang tua. Dan lumba-lumba juga nggak banyak di mana-mana gitu. Jadi berarti syutingnya salah satunya di Kiluan ya. Iya. Oke. Luar biasa, ini sangat menarik sekali ya, dahsyat gitu ya. Dan oke. Lalu kemudian pemain-pemainnya ini apakah banyak orang Lampung atau ada yang dari Jakarta atau seperti apa gitu? Silakan. Ya, kalau dari pemain itu kita banyak yang lokal semuanya, karena memang kita itu bisa dibilang proyek film ini itu betul-betul gotong royong, Bang. Jadi kita belum berani bayar mahal artis-artis nasional. Jadi kita memberdayakan teman-teman yang memang mau berkarya, terus juga teman-teman yang rela untuk tidak dibayar gitu. Karena kita memang juga untuk proyek film pertama ini betul-betul kita gotong royong. Ya, jadi kadang-kadang kita bawa aja makan siang aja patungan, beli gorengan gitu, Bang. Jadi seru-seruan. Dan tapi kita betul-betul ada castingnya. Jadi plot-plot peran-perannya juga sudah ditentukan dengan maksimal. Tapi tetap semuanya itu orang-orang Lampung. Jadi ini kalau bisa saya bilang adalah film yang dibuat oleh orang Lampung 100%. 100% iya, ya. Kemudian tapi untuk tayang nasional. Untuk tayang nasional. Jadi itu luar biasa gitu ya. Oh ya, teman-teman dari Tulang Bawang, kalau mau tanya ini silahkan tanya di chat saja di Facebook ya, biar kita baca ya. Bung Rama, juga Mas Eman ini. Nah, ini wow, film Lampung sebelum film Bagimu Negeri, Ayudhya sudah eksis duluan gitu ya. Oke. Lalu kemudian tempat-tempat syutingnya itu di mana saja, selain tadi udah kan bocorannya udah ketahuan nih, Teluk Kiluan. Iya. Silakan. Ada
kita banyak di beberapa tempat wisata yang berpotensi seperti di Pulau Wayang. Kebetulan saya juga dapat scene-scene yang di Pasar Pasir Gintung, di Bambu Kuning, di jembatan penyeberangan Golden tuh ya. Jadi beberapa tempat-tempat yang ikon sejarah. Jadi makanya masyarakat Lampung tuh harus nonton film ini. Karena apa? Karena pada saat nonton film ini di bioskop gitu lihat Bambu Kuning, wah itu tempat pasar saya belanja tuh waktu masih kecil. Sampai sekarang masuk ke bioskop juga gitu. Jadi ada proud, ada kebanggaan di situ, Bang. Luar biasa. Untung bioskop Bambu Kuningnya udah nggak ada. Ya. Bioskop Golden juga udah nggak ada ya. Golden juga. Itu tempat nongkrong kita dulu. Iya. Sama Cengdem dulu. Iya. Presiden. Jadi Bang, ini kebangkitan film Lampung. Ya. Memang menurut saya film pertama Lampung yang dibuat 100% oleh orang Lampung dan tayang bioskop nasional ya baru ini. Baru ini. Jadi memang saatnya kita sekarang menyebarkan kebahagiaan, spirit love, kemudian saling support. Insya Allah sih kami juga sudah selesai produksi film yang kedua, Bang. Tadi Bang Arif bilang saya cocoknya main film action. Sudah, Bang, saya jadi pendekar di situ. Dan sudah selesai juga, insya Allah juga nanti tayang ya, doakan bisa tayang di bioskop. Tapi untuk yang pertama ini kita minta supportnya dari masyarakat Lampung untuk nonton bareng-bareng film kita Ayu Dia dan Jalan Pulangnya. Ini betul-betul syutingnya juga di Lampung, dibuat oleh orang Lampung dan tayang nasional. Tayang nasional. Iya, prestasi buat kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Kalau bukan sekarang ya, apa lagi gitu ya. Nah, ini untuk Mas Karyadi. Ini kan masih pandemi walaupun sudah tidak merah. Kenapa mau launchingnya sekarang? Kenapa nggak ya tunggu nanti zona hijau? Mungkin ada pertanyaan masyarakat seperti itu gitu ya. Jadi gimana kira-kira? Iya, banyak pertimbangan sebelum kita memutuskan mau go di bulan Maret. Itu kita putusin sebetulnya di akhir tahun 2020, di bulan Desember ya. Bulan Desember 2020. Pertama waktu itu kita dengar informasi bahwa bioskop sudah boleh buka. Di Lampung itu CGV Executions sudah boleh operasional. Lalu kita coba sharing lah dengan berbagai pihak yang memang sudah lebih expert di bidang ini. Kenapa kita akhirnya memutuskan untuk 18 Maret ini tayang perdana? Karena memang kebetulan tanggal 18 Maret ini juga bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Lampung. Ya, jadi ini sekaligus hadiah buat ulang tahun Lampung kita tercinta, sebuah karya dari Lampung yang tayang nasional. Gitu, pas lah mau. Kita berpikir film ini juga bisa jadi sebuah alat untuk teman-teman mungkin travel agent, terus teman-teman yang sudah kangen pengen traveling, karena di dalam film ini itu menggambarkan beberapa spot destinasi yang memang sebenarnya indah, yang mungkin dengan kondisi hari ini itu sangat relevan. Yang dicari kan sekarang itu yang sepi, yang alami, yang natural, yang memang aman lah ya. Itu beberapa di dalamnya kita tampilkan. Memang ada beberapa spot yang belum tereksplor selama ini, itu kita coba kemarin kita tampilkan di dalam scene. Nah, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk ya membangkitkan gairah ini lagi gitu. Traveling ke Lampung khususnya gitu. Karena tadi saya tambahin yang di Bang Didi tadi, selain di Kiluan itu ada yang udah viral, ada Tegalmas, ada beberapa destinasi yang Tegalmas masuk ya. Tegalmas ada dalam scene, terus mulai dari Ketapang ada dalam scene. Atau kok masih kosong? Enggak, jadi karena konsepnya film kita ini kan bukan film dokumenter, tapi justru kita berpikir supaya orang itu di mana ya. Jadi kita ingin menggambarkan penasaran orang ya. Penasaran orang juga gitu Pak. Jadi kita berpikir gini, ide awalnya kan tadi sudah saya sempat sampaikan. Kita tahu di Lampung itu, ini versi kita ya Bang ya, nggak tahu ya, punya banyak tempat yang sebetulnya bernilai bahkan mungkin level internasional. Kita tahu di Suwol, nanti di film yang kedua itu mungkin bisa dilihat begitu indahnya, itu nyata loh, bukan dibuat secara teknologi kan. Kalau kita nonton film Hollywood, mungkin kita sering melihat tayangan-tayangan gambar-gambar alam yang indah itu berdasarkan hasil teknologi gitu ya. Tapi yang kita punya ini benar-benar nyata. Nah, ini yang sebenarnya mau kita coba gali juga, yang mungkin bisa menjadi salah satu entry point untuk pengembangan wisata.
Ya mungkin nanti ke depan ada wisatanya justru untuk produksi film gitu, kira-kira gitu. Jadi kan tadi di launching kata Anu dalam rangka ulang tahun Provinsi Ya. Lampung. Ya. Beberapa waktu lalu juga Ibu Meli kan sudah posting. Nah Ya. itu kegiatan apa itu sebenarnya gitu? Oh, waktu itu kita ada Launching Ayudhya juga kan? launching trailer. Oh, trailernya Launching ya? trailer dan launching poster itu di CGV di Audi 4. Jadi kita memang memperkenalkan bahwa trailer sudah ada, posternya sudah ada, terus kita undang dengan terbatas karena memang tetap harus mematuhi protokol Prokes, ya. kesehatan ya. Kita pakai Audi, itu pun tetap berjarak, tidak boleh banyak orang di dalamnya. Intinya kita hanya mengundang media dan beberapa stakeholder untuk memperkenalkan poster dan trailernya. Trailernya, ya. Oke. Nah, kan salah satunya bicara pariwisata. Banyak orang juga sebenarnya pengen ke Kiluan contohnya. Ya. Tapi ada yang kecewa, lumba-lumbanya nggak keluar, nggak apa. Nah itu sebenarnya seperti apa sih? Memang ada waktu-waktunya atau ada cuaca atau Ya, seperti kisah apa? nyata kurang ya. Kisah nyata nih, itu Nah, pengalaman. jadi, Pengalaman. Aku tuh ke Kiluan tuh ini udah berbelasan kali ya bang ya. Traveling, backpacker sama teman, syuting Indosiar kan kebetulan aku host Indosiar juga untuk Lampung PD, jadi sering syuting TV, syuting komersial gitu. Jadi sering tuh ke sana. Ini yang terakhir ke sana aja bang. Itu kita start dari jam 7, 2 perahu, kameramen, produser semua sudah ready. Itu dari jam 7 sampai jam 11 nggak ketemu lumba-lumba. Waktu itu. Iya, jadi udah ini pala gundul udah hitam mutung, teman-teman udah pada muntah-muntah, mual-mual gitu. Kita balik. Tapi di beberapa kesempatan saya ke sana mudah dapatnya bang. Jadi memang seperti memang harus ada tips dan trik untuk bisa dapetin lumba-lumbanya gitu. Tapi memang ada. Aku pun sering dapat begitu datang dapat videonya bagus, lumba-lumbanya banyak. Kemudian pernah datang lagi sekali nggak dapet sama sekali. Makanya kan kita harus hunting itu dia. Kita kejar kalau sampai ke lautan lepas. Dan nelayannya tuh pasti tahu tempat titik-titik dia. Iya, kadang-kadang pun dia bilangnya sekarang begini, sekarang ini agak hoki-hokian nih bang, bisa dapat bisa enggak, makanya dari pagi sekalian gitu bang. Dan itu kebanyakan harus nginep dulu supaya Ya, kejar dapat paginya. bagusnya kita nginap karena kita start naik perahunya itu bagusnya jam 6 atau setengah 7. Kalau sudah kesiangan saya Hilang malah ya. Iya, saya kebanyakan nggak dapatnya kalau sudah kesiangan bang. Wah, luar biasa. Oke, berapa kali take-nya nih? Kalau nggak salah untuk mengambil Iya. adegan lumba-lumba di dalam film ini harus take beberapa kali gitu. Iya, karena kan itu di lautan lepas, perahunya jukung Kecil kecil juga, gitu ya. bang. Terus kalau Untuk dapat yang hasil maksimal ya. bawa kamera segala macam semua gitu. Iya, iya, iya. Belum panasnya luar biasa gitu pengen kan. ke situ soalnya. Tenang aja bang, nanti Nanti bisa. kalau habis nonton makin pingin. Iya. Kita keluar negeri udah sering, di tempat sendiri belum. Nah. Hanya Kiluan lah sama Lambar yang belum. Suwok tuh bang bagus. Suwok ya, iya. Jadi oke untuk Mas Karyadi sendiri. Apa namanya, membuka diri untuk bicara baik. Kalau di swasta kan bicaranya mungkin konsepnya bisnisnya gitu ya. Ya kita banyak hal yang di luar ekspektasi kita lah. Iya. Oke. Kalau contohnya ini kan di CGV ya. Ya, CGV. CGV ini berapa lama itu? Apa? Biasanya kan kalau film itu kan dikasih jatah 2 minggu, 1 Iya. bulan, atau tergantung respon atau Iya. seperti apa? Kalau di informasi bioskop ini? dari CGV itu tergantung respon dan terserah mereka gitu. Karena yang jelas selama izin lembaga sensor film kita masih berlaku, Berlaku, ya. ya mereka kapanpun bisa, bahkan by request pun bisa. Mungkin ada misalnya salah satu tokoh ingin nonton bareng dia gitu, beliau terkait dengan film kita, itu kapanpun bisa. Jadi mereka sangat negotiable terhadap apa namanya pemutaran, karena kita dari awal memang sudah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan. Iya, bahkan CGV punya paket Sultan tuh ya, bisa sewa studio 1 untuk nonton bareng gitu ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang balik lagi ke masa pandemi ini, kalau biasanya kan ada diskusi film Iya. di kampus. Nah, kalau sekarang seperti apa? Ya memang di pandemi ini penuh keterbatasan Bang, Iya, ya. iya. Terus terang kami menunggu ini saja itu udah 1 tahun full. Iya. 1 tahun full. Jadi memang sudah terlalu lama menunggu, tapi untungnya kami tidak berhenti berkreativitas. Kita tetapkan dengan buat film yang kedua dan sudah selesai juga Bang. Dan pada saat harus tayang film pertama ini memang ada beberapa permintaan untuk diadakannya diskusi-diskusi. Itu pun akhirnya dengan pertimbangan yang sangat ketat kami adakan diskusi itu pada saat
peluncuran, launching official trailer dan posternya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan undangan yang sangat terbatas. Waktu yang terbatas juga, kemudian orang-orang yang terbatas juga. Bahkan tadi dengan kemarin setelah selesai meeting dengan kementerian dari apresiasi film dan literasi itu juga mereka menyarankan nanti akan ada diskusi film juga. Nah ini lagi kami buat bagaimana caranya supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga dengan segala keterbatasan gitu Bang. Oke, untuk katakanlah film ini kan persiapannya sudah lama, syutingnya berarti sudah lama, tidak ada tambahan-tambahan baru yang katakanlah pesan prokes atau edit ulang atau seperti apa, atau yang sudah utuh tahun lalu atau seperti apa itu? Iya, kalau film sih karena memang sudah dibungkus ya, udah lockpick dari tahun lalu, ya memang hanya ya tinggal ngirim lagi aja, jadi memang tidak ada yang dirubah di dalam scene, semua sudah kebungkus. Karena kita juga ya rasanya udah ya sudah cukup maksimal lah di situ. Karena waktu dan terutama kalau memang mau diulang lagi budget sih. Paling nanti kampanyenya aja nonton dengan aman, tetap dengan pakai protokol kesehatan. Nah, kalau untuk katakanlah ke depan ini apa yang akan dilakukan? Oke, katakanlah kan yang di CGV ini udah selesai. Nah, dalam 2-3 bulan ke depan ini apa yang akan dilakukan? Tanpa yang sudah di bioskop udah selesai lah. Apakah filmnya akan selesai udah atau seperti apa gitu? Panjang sih, dari awal memang targetnya banyak Bang. Jadi kita tetap punya targetan terhadap film ini ya layaknya sebuah industri film. Jadi kita udah punya skema nanti setelah tayang bioskop maksimal, ini kan baru 2 kota, kita masih targetnya pasti ngejar lebih banyak kota lagi ya. Lalu saat mungkin nanti ini sebuah penderitaan, tapi kita pengen menikmati ini sebagai sebuah pembelajaran yang buat kita jadi challenge gitu. Nah kebenarannya kan teman-teman ini memang jiwanya tuh seneng di challenge gitu. Jadi kita masih pengen fokus dulu di bioskop mungkin 3-5 bulan ke depan sambil melihat perkembangan arahnya pandemi ini mau seperti apa. Baru yang kedua mungkin kita akan coba masukin ke platform-platform digital. Baru next kita masuk ke TV mungkin. Jadi katakanlah kalau ditonton di Netflix belum bisa gitu ya, berbayar gitu ya. Kita masih membawa film itu ke marwahnya itu di bioskop. Kalau dari saya pemain Bang, kita tuh sudah punya jadwal yang sangat ketat, bahkan kontrak untuk 1 tahun 2 film itu sudah mulai. Jadi ini bulan Maret ini sebenarnya saya sudah mulai syuting lagi. Kita ada film thriller horor, ada film komedi juga. Jadi kan kita beberapa genre film sudah kita mainkan, drama sudah, kemudian laga sudah. Jadi sekaligus kita belajar kualitas acting juga ya, challenge tadi tuh Bang. Jadi bagaimana caranya Lampung ini sekarang kita tuh mengedepankan kualitas. Ya, dengan sudah dapat bantuan dari pemerintah berupa peralatan yang profesional, kita pun berusaha untuk profesional buat filmnya. Oke, di film Ayudhya dan Jalannya Pulang dan jalan pulangnya. Dan jalan pulangnya. Nah itu kenapa kok ada tambahan judulnya dan jalan pulangnya? Silakan. Iya, karena memang Ayudhya itu begitu dia dilahirkan, ibu kandungnya kan meninggal. Terus saya ambil, saya asuh sampai dewasa. Kemudian pada saat dia ingin menikah, dia harus cari ayah kandungnya. Dia tidak ingat apa-apa selain yang tadi saya bilang, hanya nama ayahnya Samsudin, lumba-lumba, dan laut. Dan berarti untuk mencari ayah kandungnya dia harus pulang, yaitu ke tempat asalnya di mana ada lumba-lumba dan laut. Dan salah satu tempat yang dicari adalah Lampung. Nah, jadi oleh sebab itu, jadi di sini ada Ayudhya kecil, ada Ayudhya dewasa. Pada saat dia sudah dewasa, dia mulai mencari jalan pulangnya untuk mencari ayahnya. Itu nggak cari ke Lovina ya? Iya, antara dua. Kalau ke Lovina, Lampung. Gitu. Penegasan ya, mungkin biar memasukkan unsur ini filmnya ke arah mana, kurang lebih gitu. Karena kita ingin menggambarkan film ini bahwa di dalamnya itu journey ya. Kita akan film yang skemanya journey itu biasanya diceritanya traveling. Nah, kita mau menggambarkan itu sebetulnya mungkin biar ada identiknya
dia mencari perjalanan dia itu minim gitu. Jadi dia ingin mencari ayahnya itu hanya berbekal ingatan-ingatan masa kecil. Jadi dia bisa ke sana, lanjut ke Kiluan, lanjut ke mana, itu hanya berbekal ingatan-ingatannya. Jadi mungkin kalau yang lebih pas Pak sutradara nih Bang Rizkon yang lebih paham kenapa kasih nama Jalan Pulang. Tapi kalau dari sisi keseluruhan, hanya ingin menekankan aja, bahwa film ini ada unsur journey-nya. Oke, untuk tanggal 18 nanti, apakah format nontonnya itu ada seremoni dulu, atau ya kapanpun, atau jam-jam khususnya, atau masyarakat, kan namanya bioskop ada jam sekian, jam sekian, itu apakah ada launchingnya atau seperti apa gitu? Kalau untuk di tanggal 18 ini itu tayang reguler, jadi mungkin kita menyediakan booth lah ya. Harapannya nanti beberapa teman-teman yang nonton bisa kasih testimoni, bisa bikin video ajakan, biar bisa kasih komentar gitu, karena buat kita masukkan komentar teman-teman, terutama yang belum baik ya. Kalau yang baik-baik sih kayaknya udah deh nggak apa-apa gitu. Kita berharap justru komentar-komentar yang bisa jadi input buat kita gitu, karena kita ingin masuk ke industri ini coba belajar dengan serius. Kita pengen punya jadi sesuatu loh gitu. Jadi butuh input teman-teman, komentar dari teman-teman yang udah nonton. Nanti kita harapkan bisa memberikan masukan lah buat kita supaya ke depan itu bisa memperbaiki karya yang kita bikin. Nanti bisa meet and greet dengan talent juga. Bisa, yang jelas bisa. Bisa ngobrol bareng. Tapi kalau acara seremoni yang khusus seremoni sepertinya tidak, karena itu kekhawatirannya kan protokol kesehatan. Kita ngerinya nggak bisa mengontrol itu. Kalau di dalam ketika mau masuk memang sudah sangat ketat dan protokol kesehatannya sudah sangat terjaga. Tapi kalau di luar, kita belum komunikasi dengan CGV, sepertinya akan. Apakah ada lagu soundtracknya atau seperti apa? Silakan. Kalau soundtracknya ada beberapa lagu, tapi kita lagi coba membungkus satu lagu sebetulnya, tapi kita buat dua versi. Yang satu versi Lampung, yang satu versi bahasa Indonesia. Jadi dalam dua bahasa, dua lagu, satu lagu yang sama dalam dua bahasa, yang harapannya bisa bisa jadi penghangat lagi lah. Itu masih dalam proses, mungkin beberapa hari ini tinggal di launching. Untuk musikalisasi sendiri, apakah di film ini saya nanya karena belum pernah nonton ya. Apakah ada unsur-unsur lagu-lagu Lampung atau instrumen Lampung atau seperti apa? Ya, jadi di film ini kita punya beberapa soundtrack dan banyak dari soundtracknya juga banyak yang dibuat oleh orang Lampung. Dan kebetulan di film ini juga kita ada beberapa persennya menggunakan bahasa daerah. Oh, ada bahasa daerahnya. Jadi kita buat ada musik sedikit. Nanti di dalam film juga kita akan lihat banyak budaya yang kita angkat. Jadi kalau musik Lampung, tari-tarian itu pasti ada. Pasti ada. Tapi juga nuansa nasional juga pasti ada juga. Gitu. Luar biasa. Nah, salah satu tempat syutingnya di Pesawaran ada? Di Pesawaran itu Tegal Mas, terus Ketapang, Pahawang, laut-laut itu ya. Terus ada Pulau Kelagian, ada Pulau Wayang, Bukit Kamintara, yang Desa Pagarjaya yang terkenal sekarang lagi mulai agak viral dengan Teluk Hantunya. Nah, itu kita sudah kesana tahun lalu menyelesaikan film. Tempat-tempat yang benar-benar luar biasa. Sekarang itu baru mau mulai naik. Lampung yang berprestasi tayang nasional, kita nonton bareng-bareng. Tanggal 18 Maret 2021 sudah bisa ditonton di CGV Lampung dan juga CGV Palembang. Teman-teman pun bisa mulai beli tiketnya dari sekarang kalau mau nonton satu bioskop dengan sahabat-sahabat, supaya mungkin bisa bersamaan gitu, bisa pre-sale, bisa di websitenya CGV, bisa juga ke Instagram kami. Kemudian nantikan juga film-film kami berikutnya. Kami sudah banyak peluru-peluru film-film yang akan muncul juga. Jadi mulai tahun ini kami harapkan banyak film-film dari Lampung yang akan tayang nasional. Insya Allah juga bisa berprestasi nasional dan internasional. Silakan, ada tambahan Mas Heri?
Iya, kami apa namanya? Kadang-kadang saya speechless kalau mengingat semua yang sudah kita terima ya, Bang. Jadi inilah karya inilah yang bisa kami berikan atas apa namanya bantuan semua pihak, atas perhatian, apresiasi dan support dari semua pihak terhadap kita. Karena kita kan berawal hanya dari sebuah komunitas yang ya mencoba untuk katakanlah lebih memberikan sesuatu. Karya inilah apa namanya yang bisa kita berikan. Jadi kami tidak bisa memberikan banyak. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas segala bantuannya. Ini yang bisa kami lakukan sekarang, ini yang bisa kami berikan. Apresiasi dari teman-teman semua, pemerintah, swasta, semua pihak, termasuk komunitas juga, masyarakat Lampung. Tapi pun saya Travel by Dedi ingin mengajak semua masyarakat Lampung untuk bisa menonton film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya mulai tanggal 18 Maret 2021 di bioskop CGV Lampung dan CGV Palembang. Kenapa harus nonton film ini? Karena ini film Lampung yang dibuat 100% oleh orang Lampung, tapi kualitasnya nasional bahkan bisa internasional. Banyak tempat-tempat wisata yang ditangkap di film ini, budaya juga, dan filmnya mengharu biru. Kemudian ada beberapa spot-spot ikonik tempat-tempat di Bandar Lampung yang teman-teman perlu tahu bahwa itu sekarang sudah bisa masuk bioskop. Jadi jangan lupa datang ke bioskop 18 Maret 2021 untuk film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya. Oh ya, kalau mau nonton trailernya itu bisa di YouTube Ruang Kreatif Pesawaran atau di Instagram Ayu Dia The Movie atau di Travel by Dedi. Ya, ditunggu ya.